duduk musik. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup kita yang kita jalani pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya pertolongan dari Tuhan. Sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya bantuan dari surga. Kenapa? Karena kita semakin merasakan keterbatasan yang kita punya untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji Tuhan ini menjamin Bapak Ibu Saudara, menjamin bahwa apapun yang kita perlukan itu pasti bisa disediakan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersemangat ketika kita tahu bahwa apa yang kita perlukan itu dijamin bisa diadakan. Nah, ketika kita berpikir, wow, puji Tuhan, kalau apa yang aku perlukan, apa yang aku minta, ada jaminan daripada surga. Apalagi yang bisa membuat kita khawatir gitu. Tetapi yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, janji itu faktanya sepertinya tidak ya. Apa yang aku minta, apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan, kok tidak selalu ada. Nah, ayo kita baca dulu dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ini orang percaya wajib hafal ya. Mintalah, karena ini kan wah, tidak ada tuntutan di situ, hanya meminta aja ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Baik, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? Yuk, kita baca bersama ini 2 ayat ya. 1 mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu lalu saya sudah membawakan atau menyampaikan firman Tuhan bahwa mujizat itu doa apabila kita boleh menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup di dalam doa. Dengan cara kita hidup di dalam doa, itu salah satu atau pokok utama kita menunjukkan kita percaya, kita punya iman. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara, tidak berdoa itu bukan untuk kita minta kepada Tuhan ya, tetapi itu bukti kita menunjukkan kita percaya, kita beriman. Berarti yang tidak berdoa tidak percaya Bapak Saudara. Kenapa? Karena kalau percaya dia pasti akan datang kepada Tuhan, dia akan pasti minta kepada Tuhan, dia akan pasti berseru kepada Tuhan. Jadi minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa mujizat tidak terjadi karena kurang berdoa, karena tidak menunjukkan iman. Iman akan menarik kuasa Tuhan mengadakan yang kita butuhkan. Baik, hari ini dikatakan mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini kan janji yang memastikan Bapak Ibu Saudara. Karena dilanjutkan lagi dengan ayat 8, karena setiap orang yang meminta, ini ada memang dari surga, memang otomatis gitu. Otomatis Tuhan
perhatikan baik-baik. Seperti apa maksud firman Tuhan ini kita terapkan dalam hidup kita. Ya, dikatakan di sini mintalah maka akan diberikan, kepastian Tuhan akan memberi yang kita minta. Ini adalah berita yang sangat menenangkan hati, meneguhkan hati kita. Ya, mungkin kalau ditanya bagaimana Bu, kalau ketika ibu meminta, kalau kita dengar sering dengarkan ibu ini itu ya, puji Tuhan banyak kesaksian ibu ini ya. Puji Tuhan, berkat Tuhan selalu ada. Banyak, kalau saya dengarkan juga luar biasa ibu ini ya. Dan saya juga saya mendengarkan bahwa ibu ini tekun berdoa. Dan memang terbukti ketika saya atau kami ke sana, kita mendengarkan suara mereka berdoa. Sampai saya pikir ini radio atau apa kok panjang lebar ini doanya kencang. Saya pikir itu direkam terus diputar gitu, ternyata asli Bapak Ibu Saudara ya. Suaranya sampai keluar lah ya. Jadi ada banyak kesaksian. Tapi mungkin di lain waktu atau yang lain, gimana ya Bu, saya udah banyak minta tapi kok belum ya. Nah, bicara meminta Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan, meminta. Kalau kita meminta kepada seseorang, yang pertama yang kita lakukan itu apa? Kenapa kita bisa meminta? Yang pertama karena kita butuh. Karena kita membutuhkan, maka kita minta. Jadi ada rasa butuh di dalam diri kita. Kemudian karena kita tahu kita tidak mampu, makanya kita minta. Waduh, aku gak bisa nih ya. Untuk besok ini saya gak bisa, aku butuh bantuan. Lalu kita ingat siapa yang bisa bantu kita, maka kita datang kepadanya. Jadi ada kesadaran aku butuh, lalu ada kesadaran aku tidak mampu ternyata. Oleh karena itulah maka kita datang untuk meminta bantuan kepada orang yang menurut kita bisa membantu kita. Tetapi di balik semuanya itu adalah kita datang kepada orang yang kita pikir akan bisa membantu kita. Kita datang. Loh, kalau nggak datang cuma di pikiran aja, wah ini Bu Teku ini bisa nih bantu saya. Saya mau minta ini ke Bu Teku ini, soalnya aku butuh banget ini. Tapi nggak datang. Loh, gimana nyampenya gitu ya? Cuma dipikir-pikir aja gitu, cuma diomong-omong gitu ya, di dalam direnung-renungin aja. Jadi yang paling utama dibalik daripada kita tahu kita butuh, kita tahu kita tidak mampu, kita tahu kita berharap kepada pemberi itu, tapi yang paling utama kita datang. Kita datang kepada Tuhan, kita akan mintanya kepada Tuhan. Maka kita datang kepada Tuhan. Maka meminta itu bukan hanya sekedar bicara. Tuhan, aku minta kesehatan. Aku minta keluargaku diberkati. Aku minta usahaku diberkati. Bukan hanya sekedar bicara, tetapi yang dimaksud di sini meminta adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita meminta itu udah pasti kita harus datang kepada Saudara. Berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus datang bertemu dengan orangnya, dengan Tuhannya langsung, Bapak Saudara. Untuk meminta supaya ketika udah yakin ketemu, ya kita bisa langsung menerima. Loh, kalau nggak ketemu kapan terimanya, gitu. Jadi kita meminta itu bicara pastikan kita ketemu dengan Tuhan, Bapak Saudara. Jadi jangan hanya kita berpikir, oh, pokoknya udah disampaikan lewat doa. Tetapi yang pertama dalam meminta itu pastikan sudah ketemu belum? Gitu.
biasanya sikap kita gimana? Tentu kita akan merendahkan hati, menceritakan segala kebutuhan kita seperti apa, ya. Jadi kita menunjukkan komunikasi yang baik. Tapi kadang-kadang memang ada, kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada aja orang yang dia yang butuh, dia yang marah-marah. Pernah gak ketemu orang seperti ini? Saya pernah soalnya, dan sering. Dia yang butuh, dia yang marah-marah, ngancam lagi Bapak Saudara, ya. Kalau nggak dikasih, kita seperti tertekan jadinya. Memang ada orang-orang seperti ini. Tetapi dalam hal meminta ini, yang pertama kita datang kepada Tuhan, tunjukkan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tahu tanpa Dia kita nggak bisa. Jadi kita tunjukkan sikap benar-benar tunduk. Dialah yang bisa menolong saya. Dialah yang bisa memberi hidup kepada saya. Ya, kalau tidak punya hubungan, gimana mau minta bantuan? Ya, contohnya, saya nggak kenal dengan Pak Acang contohnya, cuma pernah lihat di jalan. Tiba-tiba saya butuh sesuatu, langsung saya ketemu Pak Acang. Pak, tolong saya pinjam mobilnya yang mau dipakai ke Surabaya. Gimana? Ini siapa kok minta seenak ini? Kan harus dilobi dulu kan Pak. Saya sudah pernah, kalau jarang kenal, perkenalkan dulu baik-baik apa gitu ya. Untuk besok-besok nggak mungkin juga langsung dikasih orang baru kenal kan. Tapi kalau sahabatnya yang minta, akan diusahakan pasti sebisanya. Tapi kalau nggak kenal gimana? Ya, atau Pak, tolong bantu dong, anak saya mau kuliah, bantu biayanya untuk kelanjutannya, saya udah nggak mampu. Loh, Anda siapa kan gitu? Jadi yang pertama dalam meminta yang perlu diperhatikan adalah hubungan kita. Atau mungkin kita berpikir, wah, sudah pernah kenal gitu ya, sudah pernah kenal, atau contohnya saudara. Kalau saudara kan kenal ya, saudara famili kan udah otomatis kenal. Tapi hubungannya tidak intim, tidak akrab. Tetap aja tidak semudah itu untuk meminta bantuan. Jadi oleh karena itu, yang pertama dalam hal meminta, bukan kata-katanya udah disampaikan semua kepada Tuhan, tetapi ketemu enggak dengan Tuhan. Berhubungan, komunikasi. Tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tapi ketika minta maunya langsung dijawab, kan repot, ya. Tidak punya hubungan, gimana saya mau maksa? Pak Aceh tolong bantu saya. Gak mau, saya jengkel, saya kesal, tunjukkan sikap gak suka. Lu gimana? Tapi kita sama Tuhan sering seperti ini, ya. Hubungannya tidak intim, tapi maksa minta, ketika tidak dikasih ngambek gitu. Mulai hilang kepercayaannya. Enggak, ini Tuhan enggak benar berkuasa. Bukan enggak benar berkuasa, tapi sungguhkah tadi waktu dua itu ketemu? Ya. Sungguhkah Anda dikenal? Sudah seringkah komunikasi? Akrabkah? Dipercayakah? Dipercaya Tuhankah kita? Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yang paling utama kalau kita memang butuh sesuatu kepada Tuhan, mari tunjukkan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita punya pertemuan dengan Tuhan. Ya, kita sama-sama kenal. Tuhan kenal saya kenal Tuhan, kan gitu. Yang kedua adalah carilah, maka kamu akan mendapat. Cari itu ada ekspresi yang lebih. Kalau minta masih lebih tenang gitu ya. Hubungan
nggak ini orang percaya? Hafal, orang Kristen hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah maka iya hafal ya. Terus di mana ayatnya? Matius 6 ayat berapa? 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau membaca ayat ini kok sepertinya mudah sekali ya. Untuk mengalami berkat Tuhan ini kok segampang ini. Cuma cari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu semua katanya ditambahkan. Kok gampang sekali. Enggak perlu kerja keras atau banting tulang. Ya. Tapi di sini yang penting kita perhatikan adalah carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan, pemerintahan, berarti otoritas, berarti kuasa. Setelah kita ketemu pemerintahannya, apa yang kita lakukan? Kita tinggal di pemerintahan itu. Kita tinggal di kerajaan itu. Kan kalau udah ketemu kerajaannya, maksudnya buat apa? Ya. Kita tinggal di kerajaan itu. Kerajaan Allah penuh kuasa. Kita tinggal dalam kerajaan Allah. Maksudnya seperti apa? Di mana kerajaan Allah? Supaya saya masuk dan menjadi anggota di sana. Maksudnya adalah hiduplah di dalam otoritas Tuhan. Hiduplah dalam pemerintahannya Tuhan. Hiduplah dalam aturannya Tuhan. Ya. Hiduplah dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya harusnya seperti apa? Hiduplah dalam aturan pemerintahan kuasa Tuhan. Artinya tunduklah kepada Tuhan. Jangan cari kerajaan sendiri. Artinya dipimpin diri sendiri, mengikuti maunya sendiri. Tapi harus mengikuti kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan. Itu namanya kita mencari. Dan juga carilah kebenarannya. Kebenarannya itu apa sih? Firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ini aku udah ketemu Alkitab seabrek-abrek isinya banyak sekali. Ya. Maksudnya bagaimana? Cari kebenarannya, bukan hanya pegang ini, tetapi kita temukan apa kebenaran di dalam firman Tuhan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca, merenungkannya. Setelah kita memahami, menjadi berkat dalam kita. Oh iya, ini tadi firman Tuhan ngomong gini. Aku baca ini loh Tuhan ngomong gini. Di situ kita dituntut untuk melakukannya. Tadi saya dengar khotbah di YouTube loh, disuruh begini. Ya. Itu namanya kita cari kerajaan Allah, tunduk apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, dan kebenarannya, belajar, ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Ya, belajar untuk taat, tunduk kepada Tuhan dan taat kepada perkataannya. Kita usahakan untuk temukan firman Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam di dalam diri kita untuk menemukan firman Tuhan. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan? Seberapa besar kita membaca firman Tuhan? Dari dalam hati kita, apakah kita sudah menemukan firman Tuhan itu? Firman Tuhan ini luar biasa kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan apa? Firman-Nya. Artinya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara bisa mencipta. Itulah sebabnya carilah maka kamu akan mendapat. Ketika engkau melakukan, percaya engkau sudah mendapatkannya. Firman mana yang sedang dilakukan? Percaya sudah mendapatkannya.
Jadi kita harus belajar untuk tunduk kepada aturan dari Tuhan dan belajar untuk melakukan. Lalu yang ketiga, apa dikatakan? Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau pintu diketok itu, kenapa kita mengetok pintu? Karena pintu sedang tertutup. Jadi artinya begini, kita udah belajar untuk taat, belajar untuk tunduk, belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kok belum turun-turun berkahnya Tuhan. Seperti pintu tertutup kan gitu. Kita kok belum masuk di dalam berkat-berkat Tuhan itu, dalam rumah berkatnya Tuhan itu. Maka kita disuruh lagi untuk ketok. Jangan diam aja. Karena kadang-kadang kan, waduh gak dijawab-jawab. Jadi untuk kedepannya kita malas gitu. Ya saya udah bolak-balik doain, saya udah pernah lakukan ini, ya, lakukan firman Tuhan yang ini, tetap aja keadaan saya begini aja. Saya sudah belajar setia lakukan firman, gak ada apa-apa perubahan. Kita mundur. Tapi di sini Tuhan berkata ketok, artinya tekun, berusaha terus. Karena firman Tuhan ini tidak bohong. Dia berkata, minta diberi, cari dapat, ketok pintu dibuka. Artinya gak ada yang lain. Udah pasti katanya, pasti akan menerima, akan mendapat, akan dibukakan pintu, udah pasti. Tergantung kita, kalau udah pasti terus ngapain kita mundur-mundur kan gitu. Contoh kalau kita mendatangi rumah seseorang yang kita tahu, kalau kita sempat masuk ke dalam rumah itu, yang kita butuhkan untuk selama hidup ini pasti akan kita dapatkan. Udah pasti, bukan udah yakin, udah pasti. Nah sekarang cuma pintunya masih tertutup. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Cuma tinggal nunggu pintunya dibuka. Apakah Bapak Ibu Saudara akan tetap menunggu di situ dan mengetok-ngetok, atau udah pulang aja? Udah lama, udah capek nunggunya nggak dibuka-buka. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Akan tetap mengetok atau pulang aja karena udah capek? Kalau pulang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ketok, kemungkinan besarnya kan dibuka dan kamu akan menerima semuanya. Jadi Tuhan katakan ketoklah, artinya jangan jenuh-jenuh, jangan putus asa. Semangatnya untuk meminta, semangatnya untuk mencari, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu jangan kendor, sehingga kita bisa mendapatkan jaminan ini. Karena kalau pintu udah tertutup, kalau Wahyu berkata apa? Di mana itu? Ada lagunya kan? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Jadi kalau udah Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang udah tutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi ini firman Tuhan, kalau udah ditutup pun, diketok, masih ada jaminan untuk pintu dibuka, Bapak Saudara. Sekalipun udah ditutup, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau kita ketok terus, Tuhan sendiri yang buka. Nah, ada satu kisah, kita semua pasti tahu ini kisahnya Raja Hizkia. Kita baca dulu deh kisahnya kan, untuk mengingatkan kita di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Ini ayat terakhir. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7.
2 Raja-Raja ya. Baik, mari kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita baca pelan-pelan ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Jadi sambil disimak kisahnya seperti apa ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Jadi ini Raja Hizkia ini sudah hampir mau mati. Lalu firman Tuhan disampaikan supaya Raja Hizkia ini menyampaikan pesan terakhir ke keluarganya. Ya, berarti karena dia tidak akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi memang sudah ditetapkan tidak disembuhkan. Memang sudah keputusan, gitu ya. Bukan karena Tuhan nggak mau, karena memang jawaban Tuhan tidak disembuhkan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya, dia berdoa. Gak enak banget ya kalau Tuhan langsung jawab, Tuhan sembuhkan aku. Oh enggak, kamu tidak akan sembuh. Ya, gak enak banget. Tetapi Hizkia langsung berseru kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Dia punya keberanian untuk memberitahukan kepada Tuhan. Ingat Tuhan, selama hidupku aku setia, aku tulus. Memang Raja Hizkia ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca ayat-ayat sebelumnya, dia mendapatkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dia selalu bersandar kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Jadi dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia dengan gamblang, dengan yakin bisa ngomong, ingat Tuhan, aku ini loh setia, tulus. Aku melakukan apa yang baik di matamu. Kita punya keberanian gak ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan yang
Engkau perintahkan. Aku sudah sungguh-sungguh melayanimu. Aku sudah setia beribadah kepadamu. Bisa nggak kita ngomong seperti itu kepada Tuhan? Kalau Hizkia bisa, berarti memang benar-benar terbukti kesetiaannya kepada Tuhan. Lalu waktu Yesaya mau keluar, Tuhan kasih tahu lagi sama hambanya, kasih tahu aku akan sembuhkan dia. Loh, jadi dia bisa seperti tadi yang saya katakan. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa nego. Tapi kalau nggak benar, bisanya ngancam, ya. Kalau nggak mau bantu, ya udah kita putus hubungan, ya. Udah jangan anggap aku lagi keluargamu. Kadang-kadang ada seperti ini. Tapi kalau udah hubungan dekat, waduh saya nggak bisa bantu, ya. Aduh tolonglah, kan bisa begitu ya. Aduh tolonglah. Kalau hubungannya dekat, tolonglah diusahakan. Oh iya, saya akan coba usahakan lagi. Dia akan berusaha itu kalau kita punya hubungan baik, kita jadi sahabat. Itu walaupun udah benar-benar ditolak, memang nggak bisa, masih bisa nego. Ini Hizkia, Tuhan udah ngomong, enggak, tidak sembuh, ya. Udah waktunya untuk mati. Tapi kalau hubungannya baik, boleh nego sama Tuhan. Tuhan menghargai imannya, menghargai kesungguhannya, menghargai kedekatannya dengan Tuhan selama ini. Maka pintu dibukakan, umur bisa diperpanjang 15 tahun lagi. Jadi berdoa disertai dengan meminta. Tadi saya sudah kasih tahu, meminta bukan hanya karena dengan kata-kata. Meminta bicara tentang hubungan, ketemu dengan Tuhan. Mencari bicara, kita tunduk kepada Tuhan. Kita cinta kepada firman Tuhan. Kita temukan firman Tuhan. Ada kesempatan, temukan firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Dengarin firman Tuhan. Lalu cari Tuhan ngomong apa lewat firman Tuhan ini. Setelah itu ditemukan apa yang bisa saya lakukan. Ketok bicara, kita tekun kepada Tuhan. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai kita udahlah, ya, nggak mungkin. Jangan sampai. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan sekalipun sudah ditutup, ya, Tuhan masih bisa buka. Yang lain tidak bisa buka, tapi hanya Tuhan sendiri. Jadi mintanya untuk buka, mintanya ke Tuhan, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita semua sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan. Bukan dukungan dari dunia, dukungan dari surga, Bapak Saudara. Dukungan, sokongan dari surga untuk menyokong kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mesbah supaya turun api Tuhan, api yang berkuasa, api yang menghanguskan semua musuh-musuh kita. Mesbah, ketika kita naikkan mesbah, api Tuhan turun, Bapak Saudara, untuk melenyapkan semua apa musuh kita. Dan kalau memang belum, tetap tekun untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap tekun untuk sungguh-sungguh taat dan hormat kepada Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, seluruh jemaat Tuhan, tidak ada solusi lain, Bapak Saudara. Apa Bapak Ibu Saudara menjadi masalah kita dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam sakit penyakit kita, apalagi dalam gereja ini, hampir-hampir mati kan seperti Hizkia?
Tidak ada yang bisa tolong. Tidak ada yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Tapi tidak akan datang pertolongan kalau kita tidak meminta, kalau kita tidak mencari, kalau kita tidak mengetok, Bapak Saudara. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa. Jadi oleh karena saya ajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangun, ya, keseriusan untuk menyembah Tuhan, keseriusan untuk tunduk kepada Tuhan, keseriusan untuk tekun kepada Tuhan. Mari mau diperintah oleh Tuhan, jangan memerintah diri sendiri, supaya kita tidak terhalang menerima jaminan kepastian. Semakin cepat kita sungguh-sungguh, semakin cepat kepastian itu datang kepada kita. Semakin kita berlambat-lambat, semakin lama juga kita mengalami kepastian dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi? Amin. Amin. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan hanya bicara dari mulut, tetapi cari sampai ketemu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Temukan Tuhan-Mu pada saat ini. Irabalabaya syakaya ralabalabaya syakde. Apa pergumulanku pada saat ini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah berkata ada jaminan untuk Tuhan menjawab. Syakaya ralabaya syakde. Orabaya syakaya ralabaya bo. Jika ralabaya syakaya ralabaya syakde. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai jenuh untuk berdoa, sudah mulai malas untuk menaikkan doa atas pergumulan dalam hidupnya. Mari saat ini ingat firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, minta maka akan diberi. Mari sungguh-sungguh bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Saudara. Dia sudah menjamin dengan pasti, Bapak Saudara. Haleluya. Siapa yang ralabaya se, orabaya ralabambo. Syukur kami bagimu, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Ya ralabaya shikata saralabaya se, siana ralabaya so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur. Saya undang seluruh jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri pada hari ini. Syakaya rabalabalabalabaya syekara labaya syanda. Kira bapapaya ralabaya syekara labaya syanda takara labaya se. Syara balabaya ralabaya bo. Syukur. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, membangun mezbah kami. Ya rabalabaya syekh, mengarahkan mata hati dan pikiran kami kepadamu, hendak menemukan Engkau Allah kami, Tuhan kami. Syakaya rabayana,
Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Ya Rabalabaya Syakata Karalabaya Shikaralabaya Sana. Kami datang meminta kepadamu. Kami datang memohon kepadamu. Kami datang untuk menemukan Engkau Tuhan. Syakaya Rabaya Se. Haleluya. Ini umatmu di hadapanmu Tuhan, membawa segala pergumulan mereka di hadapanmu. Ya Rabaya Syakata Karalabaya Shikaralabaya Sana. Shikara Bapa Bapa ya Rabaya Syakata Karalabaya Sana. Ira Bapa biarlah bantuan dari surga mengalir pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ira Rabaya Syakata Karalabaya Sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sedang bergumul untuk tubuhnya yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan saat ini mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar iman kami tetap teguh kepadamu. Kami sudah mendengarkan perkataan-Mu hari ini. Biar kami boleh belajar sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Engkau, untuk sungguh-sungguh tunduk kepadamu. Dalam nama Yesus, oleh Roh Kudus yang mengajar kami, oleh Roh Kudus yang menundukkan kami, yang melatih kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau temukan kami belajar menghormati Engkau Bapa, mencari Engkau dengan segenap hati kami, belajar mentaati perkataan-Mu dan belajar untuk tidak jenuh melayani Engkau, tidak jenuh berseru kepadamu, tidak jenuh untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, karena hari ini kami sungguh-sungguh yakin bahwa di dalam Tuhan ada jaminan kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman seluruh umat-Mu, bangkitkan semangat seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang-penghalang untuk kami boleh mengalami pertolongan-Mu. Pada saat ini kami halau dari hidup kami. Dalam nama Yesus kami halau dari hidup kami. Kami halau dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penghalang-penghalang berkat dalam nama Tuhan Yesus untuk usaha pekerjaan umat-Mu, untuk rumah tangga umat-Mu. Oh, kami perintahkan pergi dari kehidupan umat-Mu, dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami ingat untuk anak-Mu Ibu Todi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah, Kau sembuhkan. Dalam nama Yesus, dan biarlah hatinya boleh mencari Engkau, hatinya boleh menemukan Engkau, sehingga dia boleh mengalami mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada ibu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati dan menyertai keluarga ibu. Di bagiannya kita akan memberikan persembahan, doa persembahan kepada
Pasar di tempat ini jam 7 malam. Bersangka di tempat ini. Kemudian hari Minggu tetap ada sekolah Minggu jam 9. Dan kembali lagi kita sore hari tepat pukul 5 kita akan mulai ibadah pada hari Minggu. Terima kasih pengumuman dan doa penutup, doa berkat dipersilakan kepada Ibu Kepala Stes. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Haleluya, memuji kebesaran. Kita agungkan Tuhan kita muliakan Tuhan kita. Terima kasih Bapak, Tuhan menuntut
untuk pulang ke tempat mereka masing-masing, membawa kekuatan baru. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu kepada Tuhan kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Berkati anak-anakmu yang sudah melayani hari ini. Semakin hari Tuhan tambahkan kecakapan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dihalaunya segala musuh-musuhmu, diberinya engkau kemenangan, dikuatkannya hati dan pikiranmu, diteguhkannya imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matamu tertuju kepada Tuhan. Engkau tidak gentar menghadapi musuhmu yang ada di depan, karena engkau akan menjadi panglima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kekuatan baru dicurahkannya atasmu untuk engkau boleh mengalahkan setiap musuh-musuhmu di dalam nama Yesus Kristus. Kepaksaiannya menudungi engkau, menjauhkan segala mara bahaya dari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.